Kapal motor penyeberangan Tunu Pratama Jaya atau yang kerap disebut KMP Tunu Pratama Jaya adalah salah satu kapal penyeberangan penting yang melayani jalur antara Ketapang, Banyuwangi di Jawa Timur dan Gilimanuk, Bali. Jalur penyeberangan ini merupakan urat nadi transportasi yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Bali. Setiap harinya membawa ribuan penumpang dan kendaraan, baik penumpang harian, wisatawan, maupun kendaraan logistik. Sejak mulai beroperasi, KMP Tunu Pratama Jaya telah menjadi bagian tak terpisahkan dari arus pergerakan masyarakat dan ekonomi di wilayah timur Indonesia. KMP Tunu Pratama Jaya sendiri dirancang untuk mampu mengangkut puluhan penumpang dan kendaraan berbagai jenis. Dengan kapasitas angkut yang besar, kapal ini sering diandalkan untuk pengiriman truk logistik, mobil pribadi, hingga kendaraan roda 2, terutama pada musim liburan atau hari-hari besar keagamaan. Keberadaannya sangat vital dalam mendukung kelancaran distribusi barang dan pergerakan orang di antara dua pulau besar. Namun, malam pada tanggal 2 Juli 2025 menjadi titik balik dalam sejarah kapal ini. Saat langit mulai gelap dan angin laut bertiup kencang, KMP Tunu Pratama Jaya bersiap menyeberangi Selat Bali. Pada pukul 22.56 WIB, kapal meninggalkan pelabuhan Ketapang, membawa 53 penumpang, 12 kru, serta 22 unit kendaraan, termasuk 14 truk tronton. Cuaca pada malam itu memang kurang bersahabat, dengan gelombang laut mencapai ketinggian 2,5 meter yang menjadi tantangan tersendiri bagi pelayaran. Perjalanan awal berlangsung seperti biasa. Namun, sekitar pukul 23.35 WIB, tanda-tanda masalah mulai muncul. Kru kapal mendeteksi adanya kebocoran di ruang mesin, yang segera menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran. Dalam hitungan menit, situasi memburuk. Air mulai masuk ke bagian mesin, dan sistem kelistrikan kapal terganggu. Pada pukul 00.16 WITA, kru mengirimkan panggilan darurat melalui radio, melaporkan kebocoran yang semakin parah di ruang mesin. Kondisi pun semakin genting. Hanya 3 menit setelah panggilan darurat dikirimkan, seluruh sistem listrik kapal padam total, blackout terjadi. Dalam kegelapan dan situasi yang penuh tekanan, para penumpang dan kru berjuang untuk tetap tenang dan mencari perlindungan. Sementara itu, kapal perlahan mulai kehilangan stabilitas akibat air yang terus masuk dan gelombang laut yang menghantam keras lambung kapal. Pada pukul 00.22 WITA, KMP Tunu Pratama Jaya akhirnya terbalik dan hanyut ke arah selatan, terbawa arus dan ombak besar Selat Bali. Banyak penumpang yang berusaha menyelamatkan diri dengan peralatan seadanya, sementara kru kapal berjuang keras membantu evakuasi di tengah situasi yang sangat sulit. Suara teriakan meminta tolong bergema di tengah malam. Di antara deru angin dan ombak, upaya penyelamatan segera dilakukan oleh tim SAR gabungan dari Jawa Timur dan Bali. Namun, cuaca buruk dan gelombang tinggi memperlambat proses evakuasi. Hingga pagi hari tanggal 3 Juli 2025, pukul 10 WITA, tercatat 31 orang berhasil diselamatkan dan dievakuasi ke Pelabuhan Gilimanuk, Bali. Namun, duka pun menyelimuti ketika ditemukan 4 korban meninggal dunia, yang segera dibawa ke RSU Negara Jembrana untuk penanganan lebih lanjut. Menteri Perhubungan, Dudi Purwagandi, langsung menginstruksikan agar proses pencarian dan pertolongan korban dipercepat. Semua pihak diinstruksikan untuk bekerja sama, mengutamakan keselamatan korban, dan berkoordinasi secara efektif dalam operasi pencarian. Tragedi ini menjadi pengingat keras akan pentingnya standar keselamatan pelayaran, terutama di jalur-jalur vital seperti Selat Bali. Kisah tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya bukan hanya tentang kehilangan dan duka, namun juga tentang keberanian, solidaritas, dan pelajaran berharga bagi industri pelayaran Indonesia. Kedepan, diharapkan seluruh pihak semakin memperhatikan aspek perawatan kapal, kesiapan kru, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat, agar tragedi serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.